Zone. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita jumpa lagi di pembelajaran kita hari ini, melanjutkan dari pembelajaran kita yang kemarin mengenai penjumlahan pecahan. Dan kali ini kita akan mengoperasikan penjumlahan pecahan dengan bilangan persen. Dan sebelum kita ke contoh soal, kita cari tahu dulu apa itu persen. Persen adalah bilangan per 100. Contoh, 30% sama dengan 30 per 100. 25% sama dengan 25 per 100. 40% sama dengan 40 per 100, dan seterusnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan bentuk persen. Persen mewakili dari per 100. Sekarang kita coba masuk ke contoh soal, misalnya nomor 1. 35% ditambah 1/4 sama dengan titik-titik. Nah, untuk penyelesaian soal ini, kita lihat dulu apa yang diminta oleh soal. Yang pertama, bisa hasil bilangan ini dijadikan bentuk persen, atau juga bisa dijadikan bentuk pecahan. Jadi, tinggal lihat soal itu sendiri akan dijadikan bilangan persen atau pecahan. Nah, untuk penyelesaian soal ini kita akan lakukan dua langkah yang seperti diminta ini. Yang pertama, kita jadikan dulu bentuk pecahan. Jadi 35% ditambah 1/4 sama dengan 35, apa tadi persen? Iya, per 100 ditambah 1/4 sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya karena penyebutnya berbeda. Kita cari KPK-nya. KPK-nya dari 100 sama 4 ini adalah 100. 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 dikali 35 sama dengan 35, ditambah 100 dibagi 4, iya 25. 25 dikalikan 1 sama dengan 25, sama dengan 35 ditambah 25 sama dengan 60 per 100. Untuk bilangan ini sendiri coba kita sederhanakan. 60 per 100 sama dengan, ini boleh kita coret 0, jadi tinggal 6 per 10. 6 per 10 sama-sama kita bagikan 2, jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi kalau bentuk pecahan 35% ditambah 1/4 sama dengan 3/5. Oke, sampai sini paham? Kemudian kita jawab bentuk soal untuk menjadi persen. Ini kita jadikan persen, maka 35% ditambah 1/4 sama dengan berapa persen. Nah, untuk menjawab ini, maka pecahan ini kita jadikan persen terlebih dahulu. 1/4 supaya jadi persen, maka kita kalikan dengan 100. 1 dikali 100 sama dengan 100 per 4 sama dengan 100 dibagi 4, iya 25. Jangan lupa ini adalah persen. Jadi 1/4 sama dengan 25%, maka sama dengan 35% ditambah dengan nih 25% sama dengan 35 ditambah 25 adalah 60%.
Jadi 35% ditambah 1/4 sama dengan 60%. Oke, sampai sini paham anak-anak? Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal berikutnya. Kita kasihkan contoh lagi di sini, misalnya soal nomor 2 ya. Soal nomor 2, 3/5 ditambah 63% sama dengan, ini kita lakukan juga dengan penyelesaian menjadi 2 langkah tadi. Yang pertama dijadikan pecahan, yang kedua dijadikan persen. Kita selesaikan dulu yang pertama. Ini kita jadikan menjadi bilangan pecahan. Maka 3/5 ditambah 63% sama dengan, kita rubah terlebih dahulu persen ini menjadi pecahan. Maka 3/5 ditambah 63% sama dengan 63/100. Kemudian kita samakan lagi penyebutnya karena penyebutnya berbeda. Ini kita cari KPK-nya, di sini adalah 100. Kemudian 100 dibagi 5 itu sama dengan 20. 20 lalu kita kalikan 3 menjadi 60 ditambah 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 dikalikan 63 sama dengan 63. Maka sama dengan 60 ditambah 63 adalah 123/100. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka bilangan ini kita jadikan pecahan campuran. Untuk menjadikan pecahan campuran, kita bagi saja. Cara sederhananya seperti ini. 123 dibagi dengan 100, maka 100 dikalikan 1 adalah 100. 123 dikurang 100 maka 23. 23 tidak bisa lagi dibagi dengan 100, maka pecahan campurannya 1/23/100. Oke, sampai sini paham? Ini jika kita jadikan bilangan pecahan. Bagaimana kalau kita jadikan persen? Maka penyelesaiannya adalah, ini kita jadikan persen. Penyelesaiannya adalah 3/5 ditambah 63% sama dengan 3/5 kita jadikan persen, maka 3/5 dikali 100. 3 dikali 100 sama dengan 300/5 sama dengan 300 dibagi 5 adalah 60. Maka di sini 60%. Jadi 3/5 ini sama dengan 60%. Maka di sini penyelesaiannya adalah sama dengan 60% ditambah 63% sama dengan berapa? 123%. Sudah 2 soal Pak sampaikan. Namun jika kalian masih merasa bingung, Pak akan contohkan 1 soal kembali. Jadi di sini soal nomor 3. Kita contohkan misalnya 3/10 ditambah 40% sama dengan titik-titik. Untuk yang pertama, kita jadikan bentuk pecahan. Maka 3/10 ditambah 40% sama dengan 40% kita jadikan pecahan, maka 40/100 sama dengan, ini bisa kita coret jadi tinggal 4/10. 4/10 kita sederhanakan, kalau sama-sama kita bagi 2 bisa menjadi 2/5 ya. 4 dibagi 2 menjadi 2, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi 40% itu sama dengan 2/5. Maka penyelesaiannya di sini 3/10
ditambah 2/5 sama dengan ini. Kita samakan dulu penyebutnya. Maka di sini penyebutnya adalah 10. 10 dibagi 10 sama dengan 1. 1 dikalikan 3 adalah 3. Kemudian ditambah 10 dibagi 5 sama dengan 2. Dikalikan 2 sama dengan 4. Maka sama dengan 7/10. Oke, sampai sini paham anak-anak? Kemudian yang berikutnya kita jadikan hasilnya menjadi bilangan persen. Maka penyelesaiannya 3/10 ditambah 40% sama dengan berapa persen? Maka 3/10 ini kita jadikan bentuk persen terlebih dahulu. 3/10 dikali 100% sama dengan 300/10. Ini kita sederhanakan, artinya sama dengan 30 dibagi 1 adalah 30, maka hasilnya adalah 30%. Jadi 30% ditambah dengan 40% sama dengan berapa? Iya, 70%. Nah, dengan demikian tentunya kalian sudah paham cara menjumlahkan bilangan pecahan dan persen, baik itu ke bentuk persen maupun ke bentuk pecahan. Dan hal ini juga berlaku dalam bentuk pengurangan. Kita contohkan misalnya untuk operasi pengurangan. Kita contohkan di sini misalnya 40% dikurang 3/10 sama dengan, nah, misal yang pertama ke bentuk pecahan terlebih dahulu. Hasilnya adalah 40% tadi adalah 40/100, kemudian dikurang 3/10. Kita samakan penyebutnya menjadi 100. Kemudian 100 dibagi 100 adalah 1, dikali 40 sama dengan 40, dikurang 100 dibagi 10 adalah 10, dikali 3 menjadi 30. Maka 40 dikurang 30 adalah 10/100. Ini kita sederhanakan menjadi 1/10. Oke ya, paham? Jadi sifat pengoperasian baik penjumlahan maupun pengurangan itu sama. Kemudian kita jadikan ini ke bentuk persen. Maka 40% dikurang 3/10 sama dengan berapa persen? Jadi 40% dikurang 3/10, kita jadikan ke bentuk persen terlebih dahulu. 3/10 dikali dengan 100%, hasilnya 300/10. Artinya di sini 30%. Maka di sini jawabannya 40% dikurang 30% sama dengan 10%. Oke ya, paham sampai sini? Baik penjumlahan maupun pengurangan, baik itu dijadikan pecahan maupun dijadikan persen. Semoga video ini membantu anak-anak belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.